Hari ini sudah bukan lagi mengatakan bahwa Mas Yuli nggak benar, Mas Ferry benar, Mas Wiyadi yang paling hebat. Tidak. Hari ini kita cuma punya satu tekad. Masih ada waktu 2 bulan ke depan. Satukan tekad, Golkar harus berkuasa kembali di Jawa Tengah. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa Partai Golkar harus berkuasa kembali di Jawa Tengah? Kenapa Partai Golkar harus kembali memenangkan kontestasi politik di Jawa Tengah ini? Karena sudah terbukti setelah sekian lama beberapa tahun di Jawa Tengah ini, indeks pembangunan masyarakat Jawa Tengah tidak juga kunjung naik. Praktek-praktek genosida, praktek-praktek pembangkangan dan pembunuhan karakter yang tidak mengedepankan ide maupun konseptual sudah nggak ada lagi di Jawa Tengah. Narasi-narasi tentang karya kekaryaan tidak ada di Jawa Tengah. Narasi tentang apa yang mau kita perbuat di Jawa Tengah nggak ada. Itu semua hanya bisa ada kalau Golkar berkuasa di Jawa Tengah. Tapi satu hal Pak, satu hal Bu, kalau kita nggak bersatu, kalau kita nggak bergandengan tangan, kalau kita tidak punya satu kesepemahaman, kita nggak akan mungkin bisa menang. Percaya. Kalau kita asik-asik saja terus diprovokasi oleh orang di luar kita, dan kita terjebak pada provokasi dari luar partai kita, tinggal manusia, tinggal partai purba kita. Maka dari itu, kata kunci yang paling utama dari memenangkan kontestasi adalah bersatu. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap bergandengan? Di era modern seperti sekarang, nggak ada itu basis merah murni. Saya ulangi kembali lagi. Di era demokrasi modern seperti sekarang ini, nggak ada itu basis merah murni. Di era demokrasi modern seperti sekarang ini, nggak ada itu basis biru murni. Betul tidak? Di era demokrasi modern seperti sekarang ini, nggak ada itu basis hijau. Yang ada hanya siapapun dia yang punya tekad yang kuat, turun ke lapangan, dialah yang akan menjadi pemenang. Sekedar informasi buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada saat pertarungan Partai Golkar di Kalimantan Barat melawan Merah, tidak sedikit kita kejar-kejaran pakai mandau, Pak. Ini saya harus bilang apa adanya. Kebetulan saya ini memang orangnya iseng, Pak. Saya tuh paling suka masuk ke basis-basis lawan. Akhirnya mungkin marah kali mereka. Mereka turunkan lah 30 orang dari pegunungan itu, pakai mandau ikat-ikat merah. Saya bilang begini, emangnya pengaruh? Nggak ada. Ini tanah-tanah kita. Ini negara-negara Indonesia. Ini bumi-bumi kita, bukan bumi merah. Ini adalah tanah tempat kita berpijak, tempat kita dilahirkan. Artinya apa? Dimanapun itu berada, itu adalah milik kita semua. Bukan milik partai kuning, bukan milik partai merah, bukan milik partai biru. Tapi milik mereka yang mau serius membangun rakyat. Artinya apa? Kalaupun itu sarang merah, selama kita serius, selama kita mau, selama kita betul-betul tulus untuk membangun dan berkontribusi untuk rakyat di situ, dialah tanah kita, bukan tanah merah maupun tanah kuning. Setuju? Golkar Indonesia, Golkar Batang, Kendal, Temanggung, apa? Incumbent, PDIP, menang lagi kita di situ? Menang tidak? Mana lagi tuh yang adiknya, kakaknya Fathah Rafiq? Menang di daerah itu.
Poinnya yang saya ingin sampaikan kepada seluruh partai Golkar Jawa Tengah, tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau bersatu, selama kita bergandengan tangan dan serius turun ke lapangan. Insya Allah partai Golkar akan menjadi pemenang di Jawa Tengah ini. Kemenangan dan keberhasilan bukan milik mereka yang pemalas. Kemenangan dan keberhasilan bukan milik mereka yang tidak mau berkorban. Kemenangan dan keberhasilan bukan milik mereka yang mau menderita, yang tidak mau menderita. Kemenangan dan keberhasilan hanya milik mereka yang mau berjuang untuk partainya. Assalamualaikum Ketua Umum, selamat datang. Tepuk tangan dulu buat Ketua Umum kita, Bapak Erlangga Hartarto. Berdiri, tepuk tangan lagi semuanya yang meriah. Golkar! Indonesia! Golkar! Bukan hanya sekedar ingin memenangkan DPR RI. Keyakinan kita bukan hanya ingin sekedar memenangkan kontestasi legislatif. Tapi keyakinan kader Partai Golkar hari ini adalah karena dengan Golkar berkuasa, insya Allah Jawa Tengah akan lebih baik lagi ke depannya. Saya ulangi, kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan tidak akan dimiliki oleh mereka yang malas. Kemenangan dan keberhasilan tidak akan dimiliki oleh mereka yang hanya sekedar mementingkan ego pribadinya. Kemenangan dan kesuksesan Partai Golkar hanya milik mereka yang mau menderita, yang mau berjuang, dan yang mau bersatu bicara tentang panji-panji Partai Golkar ke depan di Jawa Tengah. Tadi saya sudah ceritakan. Oleh karena itu, yakin tidak legislatif ke depan kita bisa menang? Yakin tidak DPR RI kita bisa menang? Yakin tidak DPRD provinsi kita bisa menang? Yakin tidak kabupaten kita bisa menang? Yakin? Yakin? Berani masuk sarang merah? Berani? Berani masuk sarang biru? Berani? Berani masuk sarang hijau? Berani? Kalau sudah berani, insya Allah Golkar pemenangnya. Apalagi pilkada kemarin Pak Jokowi dan Mas Gibran belum bareng-bareng dengan kita. Sekarang di Pilpres ini kita bersama-sama dengan Mas Gibran. Saya meyakini separuh kekuatan Jawa Tengah akan mudah kita masuki. Artinya apa? Syarat-syarat dasar untuk memenangkan kontestasi politik di Jawa Tengah sudah ada di tangan kita. Tinggal sekarang kita yakin atau tidak? Yakin? Yakin? Ayo semua